Hai Zola, Hai. di usia aku yang saat ini, aku udah nggak mau berlama-lama dan akhirnya aku stay ke dia kalau berpacaran sama aku. Memang tujuannya untuk ke arah lebih serius ya. Dia tiba-tiba ngomong sama aku kayak, kok aku saat ini lagi overthinking banget ya? Kamu bener gak sih jodoh aku? Kamu adalah the one aku gak sih? Jadi yang dalam pikiran aku tuh langsung, lo ragu ya sama gue ya? People keep looking for the right one, the right one, the right one. We make it happen for the right one. Bukan yang bisa tiba-tiba langsung, oh ketemu because he's the right one for me. Ada beberapa sifat yang ternyata beda banget ketika temenan terus deket sampai sekarang pacaran atau mau ke arah yang lebih serius. Hai Zola. Hai. Apa kabar Nanda? Hai, baik Zola. Gimana? Oke, sebelumnya mungkin mau sedikit cerita ya. Mm-mm. Ya, jadi sebelumnya aku nih saat ini sedang menjalin hubungan. Ya, dia dulu kenal aku karena kita satu tempat kerja gitu. Mm. Dan kebetulan kita dekat gitu. Namun setelah itu aku resign karena mendapatkan opportunity yang lebih baik. Mm. Tapi kita baru pacaran itu ketika aku udah nggak di kantor yang sama sama dia. Oh, oke. Dan kemudian aku menjalin PDKT seperti biasa. Cuma memang jarak PDKT-nya cukup dekat karena di usiaku yang saat ini, aku udah nggak mau berlama-lama, nggak mau bertele-tele, dan akhirnya aku memang stay ke dia kalau memang kalau misalnya tujuan kamu untuk dekat sama aku atau berpacaran sama aku, memang tujuannya untuk yang ke arah lebih serius ya, gitu. Mm. Dan dia fine itu sehingga kita menjalani lah saat ini. Cuman seperti waktu sebelumnya dia tiba-tiba ngobrol sama aku atau ngomong sama aku kayak, kok aku saat ini lagi overthinking banget ya? Kayak, kamu bener gak sih jodoh aku? Kamu adalah the one aku gak sih? Karena aku maunya nikah itu pasti sekali ya seumur hidup dan aku kalau misalnya nantinya ternyata setelah nikah tapi bukan jodohnya kayak misalnya cerai atau gimana gitu. Dan menurut aku di situ aku bingung ya karena kenapa sudah memikirkan hal yang buruk duluan padahal kita saat ini menjalani fine fine saja gitu. Dan itu sih yang aku kayak bingung kayak aku juga harus bilang apa karena jodoh itu kan kita nggak ada yang tahu gitu saat ini menjalani aja gitu tapi kok dia jadi kayak membuat aku ragu gitu apa sebenarnya dia juga ragu sama aku gitu kurang lebihnya. Oke. Kalian udah berapa lama in relationship? Kurang lebihnya bentar sih, masih bentar sekitar 5 sampai 6 bulan. Oh, baru 5 sama 6 bulan. Iya. So far in relationshipnya gimana? So far kita baik-baik aja, sama sekali baik-baik aja. Kalau ada masalah kita obrolin gitu, dan diselesaikan hari itu. Kemudian uh, kita ketemu lumayan cukup sering ya, misalnya dalam weekend sekitar 2 sampai 3 hari itu pasti ketemu. Oke. Gitu. Dan karena dia masih satu lingkungan ya, jadi kurang lebih aku pun eh, apa tahu gitu lingkungannya dia dan dia tahu lingkungan aku jadi ya kita nggak ada yang ditutupi gitu sih. Oke. So far selama 5 Hmm. bulan, 6 bulan ini Hmm. untuk karena kan tiba-tiba dia overthinking. Apakah overthinking Yes. itu tiba-tiba atau memang dia orangnya overthinking? Yang selama ini aku tahu dia memang orangnya overthinking cuma sebelumnya itu dia pernah kayak curhat sama orang terdekatnya tiba-tiba dia kepikiran itu gitu dia cerita habis curhat sama
orang terdekatnya, terus kayak orang terdekatnya itu sudah berkeluarga ya, gitu. Dan tiba-tiba dia kepikiran seperti itu, apakah memang benar dia jodoh lo nih gitu, atau gitu sih dia kayak pokoknya dia takut banget untuk gagal atau gimana. Jadi dia wah overthinking lah yang buruk-buruknya dulu. Gitu. Oke. Kamu ketika dia ngomong begitu, kamu menanggapinya gimana? Pada saat itu jujur sedih karena kayak kok udah mikirin yang jelek-jelek duluan, kenapa nggak manifesting yang baik-baik aja gitu. Uh, tapi ya pada saat yang pas dia ngomong gitu, aku jadi ikutan kepikiran juga. Jujur karena memang aku orangnya juga overthinkingan gitu. Jadi ya aku juga bingung juga menanggapi karena jadi yang dalam pikiran aku tuh langsung ragu ya, lo ragu ya sama gue gitu. Pas dia ngomong begitu, kamu langsung responnya seperti apa? Iya, ya kan jodoh nggak ada yang tahu. Tapi kan kita usahakan. Aku bilang kayak gitu. Kita coba, kita kejar jodoh itu, kita usahakan itu. Janganlah berpikir yang buruk-buruk dulu gitu. Kita jalanin dulu, kita kita usahakan itu. Kalaupun misalnya memang nanti enggak, ya kan akan terlihat dengan sendirinya. Gitu sih. Tapi jadinya aku yang overthinking sih. Jadi kayak aku menganggapnya dia ragu apa ya sama aku. Dengan dianya bertanya seperti itu karena dia ragu Mhm. atau dianya berpikir kalau Mhm. kamu jodoh aku atau enggak, dari kamu, Mhm. kamu menangkapnya adalah berarti dianya ragu sama kamu. Ya. Oke. Udah pernah diobrolin belum sebelumnya kalian berdua itu maunya mengarahnya kemana, terus udah gitu ngejalanin relationship itu seperti apa? Karena kan kadang kita terlalu fokus ke mana namanya ke ke masa depan gitu ya istilahnya ya. Jadinya nggak Iya, enjoying present moment gitu. You keep thinking iya, about the future. Nanti ini gimana, nanti gimana. Jadinya ada anxiousnya juga gitu. Ada anxious thought berpikir betul. kalau aduh nanti kalau ini gimana, nanti kalau ini gimana. Jadinya overthinking gitu. And then spiral down. Nanti kalau nggak jadi jodoh gimana? Terus Mhm. nanti ini, terus belum nanti ini. Ah udah panjang tuh. Biasanya tuh begitu tuh. Oke. Udah kemana-mana Mhm. gitu loh. Tapi setiap orang tuh mereka pasti ada overthinking, pasti ada pemikiran yang kayak begitu. Cuman keep in mind aja, di-remind lagi Mhm. aja ke dianya. Kalau misalnya memang kitanya berdua, ketika dia ngomong begitu, apakah dia sering ngomong begitu atau baru sekali ngomong terus udah gitu sampai sekarang jadi kamunya yang ragu sama dia? Waktu itu sekali ngomong. Jadi Terus, sebelum-sebelumnya itu dia kayak yakin, ayo kita merit gitu. oke. Tapi Dan, setelah itu baru kayak dia kepikiran, benar nggak ya ini gitu. oke. Benarkah ini keputusan sebenarnya mungkin benarkah ini keputusan untuk menikah? Ah, Atau mungkin ini benarkah keputusan yang gue ambil sekarang ini dengan kamu itu kan bisa jadi macam-macam kan sebenarnya kan. ya, Soalnya ini tuh kan kalian baru 5 bulan nih, 5 sampai 6 bulan ya. mm-mm. Iya dong. Sedekat apa as a emotional kalian berdua? Hal-hal apa yang memang sudah diobrolin gitu. Kita lagi nyari apakah memang kalian share values-nya sama apa enggak gitu. Kalau untuk eh, jatuhnya sih sebenarnya kita saat ini sama-sama masih mengenal masing-masing ya pastinya karena kan baru banget awal nih gitu. Uh, tapi memang tujuan kita udah sama. Oke, tujuan kita untuk merit gitu. Nah saat ini barulah kayak aku mulai merasa ada beberapa hal atau ada beberapa sifat yang oh ternyata beda banget ketika temenan terus deket sampai sekarang pacaran atau mau ke arah yang lebih serius gitu kan. Untuk diobrolin secara lebih dalam gitu ya, kayak misalnya ada hal-hal yang ternyata beda nih, ternyata pada saat kita dekat dan pacaran itu belum yang terlalu dalam. Karena kita jujur saat ini lagi enjoy the moment aja gitu. Tapi dianya tuh yang terlalu overthinking itu. Oke. Iya, karena kan Gitu. paling nggak kan ini 5 bulan tuh masih ibaratnya juga masih honeymoon phase ya. Masih Iya. honeymoon phase, masih yang memang penjajakan lah istilahnya masih baru.
relationship yang baru gitu. Ketika ada konflik gimana, terus udah gitu in terms of nanti ke depannya kalau memang mau ngomongin tentang future ya. Tapi kan yang kita enjoy yang saat sekarang dulu. Ketika nanti ada konflik resolutionnya gimana. Terus udah gitu needs-nya seperti apa. Karena balik-balik lagi setiap orang itu mereka punya needs kan masing-masing. Dan kadang kita sendiri nggak tahu needs kita yang kita butuhkan dengan partner itu apa, needs yang kita butuhkan dari diri kita sendiri itu apa, dan needs yang kita butuhkan dalam relationship itu apa gitu. Jadi ketika misalnya pasangannya overthinking, bilang aja coba di-share overthinkingnya kamu itu kenapa, ketakutannya itu apa gitu. Jadi jadinya conversation instead of kamunya juga jadi overthinking. Iya. Jadinya jadi open communication gitu. Ketika memang pasangannya let's say entah itu anxious, entah itu punya pemikiran apapun atau mungkin kamunya juga sama gitu ya, misalnya gitu ya. Kayak misalnya kamu juga akhirnya berpikiran begitu juga. Itu sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu. Apalagi kalau misalnya memang kalian komunikasinya sehat ya. Jadi itu bisa dikomunikasikan, bisa ngomong aja anyway. I don't know how you call him, honey, whatever gitu ya. Sayang, aku tuh kayaknya belakangan lagi sering overthinking. Kamu kan kemarin sempat ngomong begitu. Akunya juga jadi kebawa overthinking gitu. Boleh tahu nggak yang di kamu berpikiran kamu tuh jodoh aku atau enggak atau apa itu kenapa? Gitu. Jadi bisa openingnya dari situ dulu. Karena kan again namanya jodoh kan kita nggak pernah tahu. Ya. Dan kalau kita ngomongin the right one, people keep looking for the right one, the right one, the right one, the right one. Itu kan sebenarnya the right one for us, but we make it happen for the right one, gitu loh. Bukan yang bisa tiba-tiba langsung, oh ketemu because he's the right one for me. Karena kitanya yang make it happen, gimana caranya bisa in terms of compatibility. Terus udah gitu ketika kita mematchkan satu sama lainnya gimana gitu. Namanya menjalin hubungan itu kan gak gampang ya. It looks simple Lagi gitu. ke arah yang lebih serius ya. Iya. Jadi hal-hal kayak apalagi kalau misalnya mau ngomongin ke arah serius, hal-hal misalnya contoh ngomongin tentang financial, apakah kalian ekspektasinya sama atau enggak? Gitu. Itu kan juga bisa sesuatu yang bisa diobrolin gitu. Contoh, kayaknya terlalu dini deh ngomongin financial misalnya karena berpikirannya kayak gitu orang kita belum menikah misalnya ya. Padahal sebenarnya ngomongin financial itu bisa pas saat dating, sesimpel cuma nanya misalnya what is your point of view about managing finance in marriage misalnya gitu. Terus udah gitu kamu tuh kalau misalnya jadi kayak ngobrolnya tuh lebih ke kayak nyantai gitu. Kamu tuh kalau misalnya nikah pernah kepikiran gak sih apakah jadi breadwinner atau apa atau gimana how you manage the marriage life gitu. Itu bisa. There is goals nggak atau dreams yang memang mau di-achieve gitu. Jadi instead of kitanya berpikir lo jodoh gua atau enggak atau jadinya worry gitu ya atau dia ragu, kenapa nggak kitanya duduk bareng ngobrolin gitu. Is there any dream dari kamu nggak? Dream akunya apa? Jadi kita malah ngobrolin tentang kita. It's about us. Mungkin lebih mengenal lebih dalam dulu gitu kali ya. Prinsip ataupun kayak tadi Zola bilang juga dreams dari aku dan dianya. Gitu. Atau sesimpel pernah ngomongin tentang boundary masing-masing nggak? Atau tentang point of view tentang selingkuh itu seperti apa? Gitu kan kita namanya. Itu sudah pernah. Ya, nah jadi kan itu sesuatu hal yang sebenarnya memang orang lupa tapi itu sesuatu yang harus diobrolin. Jadi biar nggak saling tuduh-tuduhan antara kamu selingkuh atau aku selingkuh gitu. Terus boundary masing-masing juga, kamu punya boundariesnya itu apa, dia punya boundariesnya itu apa gitu. Kita ada punya waktu me time nggak misalnya, sesimpel itu aja. Jadi mungkin bisa ditanya ketika dianya mulai overthinking atau kamunya mungkin overthinking, itu kan biasanya overthinking itu tuh kebanyakan pikiran ya, biasanya banyak thought lah gitu, kayak monkey minds gitu lah. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya bisa diobrolin. Ngeragu itu hal yang biasa kok. Tapi dalam hal apanya? So far gimana? What do you think about our relationship? How do you feel about us? Jadi bisa ditanya dari situ gitu. Aku mau tahu deh sih, kenapa sih kamu sama aku gitu, misalnya. Jadi bisa. Dan mungkin lebih ke kayak dia ini butuh validasi gitu. Jadi
Dia waktu itu pernah bertanya gitu ya sama orang terdekatnya gitu. Mungkin dia menceritakan apa hubungan aku sama dia, terus kayak menurut lo ini gue lanjut apa enggak ya gitu. Sedangkan kan lo yang menjalani dan cewek lo, which is aku gitu. Nah, tapi dia cuma kayak nggak butuh jawaban. Ya balik lagi kalau lo maunya gimana, lanjut atau enggak. Dia cuma mau validasi kayak iya atau enggak. Dia butuh reassurance berarti. Kadang beberapa orang memang butuh reassurance untuk ngeyakinin kalau hey we can do it together gitu. We can do this together gitu. Kadang memang ada orang yang sesimpel gini. Sesimpel orang yang pasangan misalnya pacaran udah lama. Of course they love each other. Of course mereka saling sayang. Tapi kadang kan suka aja gitu. Kamu sayang aku nggak? Suka iseng yang nanya begitu kan? Iya. Padahal sebenarnya kita tahu gitu. Kadang kita lagi butuh aja. Kadang ada momen manjanya. Lagi butuh itu gitu loh. Namanya human. Kita kan memang butuh apa namanya connection kan. We wire for connection kan gitu. Dan ada manjanya. Apalagi kalau misalnya memang terbiasa sendiri. Ketika kita ngerasa nyaman dengan orang. Itu akan gampang untuk keluar untuk jadi diri sendiri misalnya. Dan mungkin yang dia butuhkan saat itu adalah reassurance. Mungkin. Ketika seseorang butuh reassurance, itu bisa ditanya balik. Kita lanjut nggak ya? Kamu gimana misalnya gitu. Loh, kamunya sendiri gimana? Kamu feelingnya ke aku gimana? Gitu. Jadi jadinya ngobrolin balik-balik lagi tentang kita lagi. Kadang memang ada beberapa orang yang memang mereka butuh divalidasi atau butuh reassurance sih sebenarnya. Sometimes we need reassurance kan. Mungkin dia udah punya jawaban sendiri ya, cuma kayak please validasi pikiran gue gitu. Iya. Sama halnya dengan kamu juga tahu deh sayang sama kamu gitu, tapi kadang-kadang suka nanya aja kan. Iya. Itu hal-hal yang apa sih namanya? Manja-manja lah istilahnya gitu loh. Butuh. Kadang mungkin ada keraguan, itu normal kok. We are human kan kompleks. And we are unique kan, kompleks dan unik gitu. Pasti ada pemikiran-pemikiran yang kayak gitu. As long as your relationship itu healthy, dalam arti kata ngobrolnya pun juga bisa. Kadang kan ada yang mereka ngobrol jadi kayak satu arah, bukan dua arah. Gitu. Kalau misalnya kalian berduanya memang bisa ngobrol, dua-duanya, dan bisa dikomunikasi, dan komunikasinya gampang gitu ya. Bisa saling vulnerable satu sama lain, bisa saling open satu sama lain, itu biasanya akan gampang untuk komunikasi. So far sih kalau untuk komunikasi jika ketemu kita oke gitu. Cuma mungkin dia itu tipikal yang kalau di chat agak cuek atau enggak yang banyak chat gitu ya. Tapi kalau ngobrol sih aman sih. Gitu. Kamu bisa tanya communication style-nya gimana gitu. Contoh misalnya kalau di teks, kalau ketemu itu lebih banyak ngobrol, tapi kalau di teks itu nggak terlalu banyak. Misalnya kamu suka teks, dianya enggak misalnya gitu ya. And then you don't know whether he likes texting atau enggak. You can ask him. Kamu bisa nanya gitu. Anyway, kita nanya communication style ya. Kamu tuh komunikasinya gimana sih? Kamu tuh suka texting nggak? Apa kamu lebih prefer ngobrol gitu? Jadi itu juga salah satu untuk getting to know each other. Jadinya tahu. Kan kadang ada orang yang mereka nggak bisa, they're not good at texting ya. Ada orang yang mereka lebih mendingan ketemu ngobrol udah. Tapi again communication kan penting. Dan kamu bisa komunikasiin ke dia seberapa penting komunikasi. Misalnya texting buat kamu atau calling buat kamu itu gimana gitu. Okay. Mungkin akan lebih dibicarakan lagi sama dia kali ya. Kamu bisa bilang aja gitu. Anyway, you know kan that I love you gitu. Kamu tau kan aku sayang sama kamu. Jadi kadang tanpa diminta pun kita juga bisa kasih tahu begitu. Aku tuh kemarin sempat overthinking loh pas kamu ngomong kamu jodoh aku atau enggak gitu. Itu juga bisa dia tahu aja ya gitu. Kalau concern kita apa sih sebenarnya? Iya, kan komunikasi.
Kalau kita pendem dan berharap dia tahu, nggak akan mungkin. Karena kan we are not a mind reader. Iya. Jadi kalau misalnya memang apa yang kamu rasakan, kamu tinggal obrolin aja, kasih tahu aja gitu. Iya, kurang lebihnya itu sih lagi saat ini kayak concern aku. Soalnya kenapa mungkin udah ada overthinking itu padahal baru menjalani sekitar 5-6 bulan. Karena aku udah gak mau lah pacaran lama-lama atau tapi gak ada ujungnya gitu. Jadi memang aku selalu state dari awal, lo mau sama gue serius gak arahnya? Kalau nggak udah gak usah gitu, karena gue udah nggak bisa untuk main-main lagi gitu, karena balik lagi uh, usia gue misalnya gitu, atau itu udah enggak sih. Tapi dia dengan oke-nya ya udah nggak masalah, emang gue juga arahnya mau serius kok gitu. Tapi ya itu kok tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Iya, namanya kadang kan kita punya pemikiran untuk gue nggak mau main-main, gue maunya serius gitu. Kalau memang mau menikah, ayo gitu. Berarti kan daringnya buat menikah kan gitu. Dan kan masih tetap dilihat cocok apa enggak kan sebenarnya. Bukan pada di saat itu juga kita harus nikah gitu loh. Akan lebih enak kalau misalnya memang proses pengenalannya itu lebih panjang, jadinya tahu satu sama lain gitu. I always suggest people, walaupun nggak ada rumus tertentu ya, tapi I always suggest people kalau memang mau menikah, menikahlah setelah 2 tahun, yang memang udah tahu dan udah lewatin fase-fase honeymoonnya gitu. Dan itu bisa kelihatan sebenarnya. Mungkin sudah kelihatan sifat yang sebelumnya nggak kelihatan, tiba-tiba kelihatan. Iya, bisa lebih ngelihat lebih dalam orangnya ketika menghandle satu masalah gimana, masalah yang ini gimana gitu. Gitu. Tapi memang nggak ada rumus tertentu untuk harus menikah atau apa. Akan lebih baik setelah 2 tahun gitu ya, jadi tahu. Gitu. Oke. Thank you, Nana. Have a good day. Thank you. Yeah. Thank you Ina Zola sudah mau mendengar ceritaku. Okay, thank you. Bye. Have a good day. Have a good day. Bye. Bye. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode. Bye.